warzuqni fahman. Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Syukur kita dihadap Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sangat luar, nikmat ihsan. Alhamdulillah wa syukurillah salah syukur jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat sallallahu alaihi wasallam sahabatnya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi Sallu alaihi Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah, penguasa alam raya ini, yang mendatangkan manfaat dan menolak semua bala. Itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, tidak lepas dari kekuatan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha secara maksimal memberikan yang terbaik, karena ada 3 hal tugas utama kita sebagai khalifah pemimpin di bumi ini. Yang pertama, tugasnya adalah di sana ada perintah yang harus kita laksanakan. Yang kedua, di sana ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga, di sana ada takdir yang harus kita jalani. Jelas apa Ibu? Apa tugasnya? Yang pertama apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga apa? Ridho dengan takdir. Ya, ridho dengan takdir baik dan buruknya itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sikap kita, apakah menjadi orang-orang yang bersyukur ataukah menjadi orang-orang yang bersabar. Hanya dua saja. Ketika yang terjadi ini adalah sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kemauan kita, maka bersyukurlah. Tetapi sebaliknya, kalau yang terjadi pada hari ini dan selanjutnya masih jauh dari harapan kita, masih jauh dari apa yang kita inginkan, maka bersabarlah. Inilah yang terbaik, ketetapan Allah untuk kita semua, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah sekian lama berpisah secara fisik, tapi saya yakin untayan-untayan doa tidak pernah terputus. Walaupun jarak kita berpisah dengan adanya musibah, tetapi yakin al-arwah junudun mujannadah, ruh kita ini saling bertautan, terutama dalam doa-doanya. Kita senantiasa mendoakan saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara seislam kita, walaupun secara fisik tidak bertemu, tetapi di alam maya, di alam ruh itu semuanya bertautan, karena kita memiliki kesamaan satu visi dan misi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ini tiada lain tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dengan apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh yang berkah ini kita akan sama-sama belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang sering kita baca, dari ayat-ayat yang sering kita dengarkan. Jangan sampai kita mencukupkan dengan rutin tilawah, sudah bagus, tetapi tingkatkan dengan menyimak makna di balik ayat-ayat tersebut, menyimak hikmah di balik ayat-ayat tersebut untuk kita pahami dan untuk kita amalkan. Jadi Qur'annya sudah harus berbentuk pengamalan, bukan sebatas wirid tilawah saja, tetapi harus sudah menjadi bentuk akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak banyak ayat yang akan kita tadabburi pada subuh hari ini. Tema yang diusulkan oleh Bapak Ketua yaitu tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya, kefakiran ilmu saya hanya bisa memberikan satu ayat saja, yaitu surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa membuka Qur'annya atau Androidnya, surah Al-Ahzab urutan ke-33 ayat 21. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayatnya, karena ayat ini sering dibacakan dalam momen-momen peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ayatnya, pasti langsung kenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada dua poin besar, ya, ada dua poin besar yang akan kita bahas dari satu ayat ini. Yang pertama adalah kita pengen tahu sejauh mana pengetahuan kita tentang uswatun hasanah yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan teladan yang baik ini diperuntukkan untuk kita sebagai umatnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana langkahnya, bagaimana caranya agar kita bisa meneladani teladan Rasulullah SAW. Terserah apakah beliau sebagai pemimpin umat, sebagai presiden, sebagai panglima perang, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai manusia biasa. Silakan Bapak Ibu bercermin dari berbagai aspek, karena semuanya sudah sempurna, semuanya sudah dicontohkan, tinggal dicontek, ya. Tinggal apa? Tinggal dicontoh saja, nggak usah nambah-nambahin, apalagi ngurang-ngurangin. Sudah sempurna Rasul ajarkan kepada kita, jangan ditambah-tambahkan dan jangan dikurang-kurang. Sempurnakan apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Baik, kita akan masuk di poin yang pertama. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Pertama, saya usik dulu hati Bapak Ibu dan semuanya pada kalimat laqad kana lakum, dan telah ada, dan sungguh telah ada. Kalimat laqad ini untuk menghilangkan keraguan, ya. Karena bisa jadi kita ini hanya mengaku umat Rasulullah, tetapi belum sadar bahwasanya masih banyak sunnah-sunnah, masih banyak akhlak-akhlak yang belum sinkron dengan apa yang telah Rasul teladankan. Maka insya Allah target subuh hari ini, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat kita semua, ada perubahan sikap, baik bagi sebagai seorang ayah, ataupun sebagai seorang suami, ataupun sebagai seorang ketua atau pimpinan di masyarakat ini. Setidaknya subuh hari ini ada perubahan yang signifikan. Laqad kana lakum, dan sungguh telah ada bagi kalian. Dan sungguh, jadi jangan ragu lagi, jangan pernah ragu lagi dengan apa yang telah didatangkan Rasulullah SAW. Jangan pernah ragu lagi dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun dan mustahil. Ibnu Khaldun mengatakan dalam salah satu kitab yang beliau tulis, mustahil Allah turunkan syariat ini dan berbenturan, bentrok dengan akal yang Allah ciptakan. Ya, mustahil Allah zat yang telah menciptakan akal ini kemudian telah menurunkan syariatnya itu berbenturan antara syariat dengan akal. Mustahil. Contoh kasus ketika Bapak safar menggunakan memakai sepatu, kemudian hendak berwudu, misalkan ya, cukup menggosok apanya Pak? Kalau sepatu atasnya aja, yang kotor yang mana? Bawahnya. Logika awam, yang kotor bawahnya, tapi syariat mengatakan usap cukup atasnya saja. Jadi kira-kira yang error yang mana? Syariatnya apa akalnya? Syariatnya logikanya. Mana yang kita perbaiki? Syariat yang diperbaiki atau logika kita yang diperbaiki? Hah? Apakah dirubah syariatnya? Oh enggak, yang kotor itu yang bawah. Berarti salah dong syariatnya. Harusnya dibasuh itu yang bawah itu yang kotor, bukan yang atas. Apakah seperti itu? Berani merubahnya? Jadi yang kita perbaiki yang mana? Logikanya yang harus mengikuti logika syariah. Nah disinilah jangan ragu, karena akal kita ini dibentuk untuk apa? Mengiringi, mengikuti apa yang telah Allah syariatkan. Baik. Contoh yang kedua, mohon maaf, kalau buang angin yang mana Pak? Di belakang. Yang dibasuh yang mana Pak? Apakah yang di belakang yang dibasuh Bu? Enggak, yang dibasuh yang mana? Muka yang depan. Nyambung enggak? Yang Arab yang mana nih? Syariatnya apa logikanya? Nah, di sinilah jangan ragu sedikit pun.
Laqad, makanya udah katakan ayat laqad, dan sungguh. Ini menguatkan kita ini jangan pernah ragu sedikit pun dengan agama Islam ini. Sudah sempurna semuanya. Yang kedua, laqad kana lakum, kalian, kita ini. Jadi ketika baca ayat, ketika menemukan kalimat kalian, siapa itu kalian? Ya kita. Rasakan kitalah yang sedang diomongin Allah. Rasakan kitalah yang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum, bagi kalian. Maka ini bacaan Qur'annya jangan sekedar baca. Buka terjemahannya, buka tafsirnya, tadabburi ayatnya. Lakum, bagi kalian. Kita ini ya Allah panggil. Dan luar biasa, ya. Ini umat Rasulullah ini diangkat menjadi umat yang terbaik di alam muka bumi ini. Kuntum khairu ummah. Kalian, kata Allah SWT, kalian, kita ini khairu ummah, sebaik-baik umat. Bangga bagi kita ini. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Bapak Ibu, kalimat Rasulullah itu sebagai panggilan yang mulia dari Allah Sang Pencipta bumi ini. Kalau Allah panggil nabi-nabi yang lain itu dengan nama, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Lut, tapi tidak dengan baginda Rasulullah. Allah pun memanggil Rasulullah. Kalaupun menggunakan nama disertakan dengan Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Begitu mulia Allah panggil utusannya ini. Tapi ada di antara manusia yang berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja manggilnya dengan apa? Panggilan yang mulia. Berarti manusia macam apa nih Pak, Bu, yang berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan karikaturnya atau apanya? Lah kita umatnya jangan diam. Harus ada gerak. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jelas ya ayatnya. Uswatun hasanah. Ini umum. Nah, ini kaidahnya. Jadi sedikit saya berikan ilmunya tentang ilmu tadabbur. Uswatun hasanatun itu menggunakan isim nakirah. Ini ya baca bahasa Arab ini, ya. Karena kunci memahami Quran itu ya bahasa Arab, mau tidak mau. Bagaimana bisa paham Quran? Quran yang turun dengan bahasa Arab, sedangkan kita tidak paham bahasa Arab. Jadi kapan kita baca bahasa Arab? Ustaz sudah tua, nggak mampu lagi. Jangan cari alasan, ya. Belajar bahasa Arab agar kita bisa paham apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sampaikan, ya. Uswatun hasanah itu menggunakan isim nakirah. Jadi dalam bahasa Arab itu kata bunda itu ada dua macam. Ada yang namanya isim ma'rifah, ada nakirah. Gampang. Kalau ma'rifah itu bentuknya di awalnya ada al. Contoh apa? Alhamdu. Gampang ya. Ar-Rahman. Apalagi Ar-Rahim. Pokoknya ada alnya. Itu ma'rifah. Artinya adalah khusus dan sudah jelas yang dimaksud. Definitif. Al-Kitabu. Kalau pakai bahasa Inggris pakai the book. Sudah jelas yang dimaksud. Kebalikannya adalah isim nakirah. Nakirah ini tandanya dengan tanwin. Al-Kitabu, buang alnya, gunakan tanwin di ujungnya. Kitabun. Jelas ya. Ini maksud umum. A book. Sebuah buku atau yang mana? Umum dan tidak terbatas. Nah, sama di sini juga uswatun hasanatun. Ini kira-kira ma'rifah atau nakirah? Masya Allah, bahasa Arabnya nyambung ya. Nakirah berarti maknanya apa lagi? Umum atau khusus? Umum. Berarti dari segala aspek. Terserah dari mana Bapak memandang teladannya Rasulullah, komplit semuanya. Uswatun hasanatun, ya, teladan yang baik dan sifatnya umum. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya sudah sempurna. Baik, saya kuatkan
penggalan pertama ini dengan satu ayat. Satu ayat ini saya coba kuis ya. Yang bisa jawab hadiahnya bisa diambil di Pak Haji Eman. Siap Pak Haji ya? Apa hadiahnya? Saya dapatkan kuis ini sanadnya ya, kalau bicara sanad dari Syekh Tontowi rahimahullah. Ketika itu saya langsung mendapatkannya ketika dalam acara Maulid Rasulullah SAW. Jadi di Timur Tengah itu budaya Maulid itu agak berbeda dengan kita. Kalau di kita ini kebanyakan apanya? Makannya ya. Gak apa-apa. Ini kan dalam Wali Songo kan. Ya kan kalau ada makanan kan pada datang gitu kan ya. Ada magnetnya gitu kan ya. Kalau nggak ada makanan kayak di sini subuh ini kira-kira datang nggak? Tapi jaga niat ya. Terus kalian jangan hanya untuk itu. Tapi itu kan wasilah. Itu kan ya masalah. Ya itu wasilah. Bagaimana ya dakwah itu harus fleksibel, tidak monoton. Nah, begitupun di Timur Tengah ini lebih ketat dengan ilmunya Pak. Saya hadir keren, muridnya itu di aula ya, di aula yang sangat luas sekali di hadirat Syekh Al-Azhar. Ketika itu beliau mengatakan ada dalam Quran satu ayat sempurna saya tadi, yang mana dalam satu ayat ini terkumpul semua huruf hijaiyah. Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa jawab? Sebutkan surat apa, ayat berapa, dalam satu ayat, bukan surat, satu ayat terkumpul semua huruf hijaiyah. Angkat tangan. Al-Fatih. Ayat berapa? Ayat berapa? Nah, Pak Jamal siapin tadi. Baik, surat ke-48 ya, surah Al-Fatih, betul, ayat terakhir ya, ayat 29. Al-Fatih ya, Al-Fatih atau Al-Fat ayat 29. Ini surat ke-48. Bisa Bapak cek ya, satu ayat penuh itu terkumpul semua huruf hijaiyah. Syekh Al-Azhar mengatakan, hadhil ayat dalat ala kamalati akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat ini menunjukkan kesempurnaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan dengan dikumpulkannya semua huruf hijaiyah. Ini ada ulama yang meneliti sampai huruf-hurufnya dihitung Pak. Ada kerjaan nggak kira-kira? Luar biasa kerjaannya. Silakan Bapak cek, Ibu cek ya. Alif, ada nggak alif? Ada. Ba, ada nggak? Cari aja sendiri di rumah ya, jangan di sini. Itu semuanya komplit ya. Satu ayat terkumpul semua huruf hijaiyah. Al-Fatih ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zarra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Baik, saya bacakan terjemahannya. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka
yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-nanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka dengan ampunan dan pahala yang besar. Ini tentang teladan secara global. Disebutkan di sini adalah yang membersamai Rasulullah. Sebagai itu para sahabat sampai generasi detik ini. Kalau kita merasa ma'ahu, bersama Rasulullah, pertanyaannya selama ini kita ini ma'ahu kan? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sampai detik ini, merasa nggak kita ini? Kalau nggak merasa, keterlaluan, ya berarti jarang sholawat orang itu. Kalau tidak merasa ma'ahu, bersama dengan Rasulullah, secara fisik sudah nggak bisa ketemu. Kita ini hebat sekali, mengimani sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum kita jumpai, tapi kita imani ajarannya. Rasul mengatakan, nanti akan datang umat yang mengimani ajaranku dan mereka tidak langsung bertemu denganku. Mungkin para sahabat kuat imannya dikuatkan karena mereka ini bertemu fisik dengan Rasulullah SAW. Tapi ingat, ada nggak sih Bapak Ibu yang berangan-angan hidup bersama Rasulullah saat itu? Kira-kira ada nggak? Ada. Ya, ada nggak Pak? Menginginkan gitu kan ya, andaikan aku hidup pada zaman Rasulullah. Ada nggak seperti itu? Ada. Saya juga pernah. Saya pernah ngobrol sama teman saya, Syekh Muhammad dari Afghanistan. Saya bilang ke beliau, laitani a'ishu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laitani, saya bukan laitani. Laita itu angan-angan yang nggak mungkin terjadi di bahasa Arab, ya. Angan-angan yang mustahil terjadi. Laitani a'ishu ma'a Rasulullah. Andaikan aku bisa hidup bersama Rasulullah. Apa jawabannya? Hendra, anta la tatiq. Hendra, kamu tidak akan bisa, tidak akan mampu. Ya, beliau seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang tadi jawab mau, gitu kan? Kira-kira pertanyaannya siap kan? Mampu kan? Karena di sana juga ada Abu Jahal, betul kan? Ada Abu Lahab yang sevisi, yang sezaman dengan Rasulullah, ketemu dengan fisik. Kira-kira beriman kan dia? Ada Ummu Jamil, gitu kan ya? Istrinya Abu Lahab itu yang update dengan Qur'annya tapi dia kafir, ya, tidak mengimani dakwah Rasulullah. Mau bagian yang mana kita ini? Apakah kelompoknya ya Abu Bakar ataukah Abu Jahal atau Abu Lahab? Karena mereka pun bertemu fisik dengan Rasulullah tapi tidak beriman. Nah, kita ini tidak bertemu fisik dengan Rasulullah tapi kita mengimani ajarannya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Apa karakternya? Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya. Ini punya karakter, disebutkan ini dengan global. Pertama adalah karakter sosial, ya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dari sisi qiraah, ketika baca Quran, ulama qiraah mengatakan jangan dipisahkan ketika membaca ayat ini. Jadi adabnya jangan baca seperti ini. Asyidda'u 'alal kuffar, berhenti. Ruhama'u bainahum, salah. Dari sisi ilmu qiraah harus disambung. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Cara bacanya disambung, jangan dipisah. Kenapa? Karena dua sifat ini harus dimiliki kedua-duanya. Tidak boleh salah satunya atau ketuker, nggak boleh.
Apa sifatnya? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras, bengis kepada siapa? Orang-orang kafir. Tapi di sisi lain, ruhama'u bainahum, berkasih sayang, lemah lembut sesama mereka. Dua sifat ini harus menyatu dan dua-duanya harus ada. Tidak boleh salah satunya dan tidak boleh tertukar. Ibu ke pasar beli sandal, apakah sepasang apa salah satunya? Mas beli sandal yang kiri saja ya, yang kanan saja. Atau apakah salahnya dibalik kanan kirinya? Apakah seperti itu? Tidak. Begitu sifat ini harus dimiliki dua-duanya. Asyidda 'alal kuffar, keras terhadap al-kuffar. Mohon jangan salah menafsirkan, jangan salah mengamalkan. Maka jangan selewat kajiannya nih, harus sempurna ya. Maksudnya apa? Keras di sini kepada orang-orang kafir yang memerangi kita. Kalau bapak ibunya tetangga non muslim berdamai dengan kita, baik dengan kita, gitu kan ya. Apalagi kalau dulu ada jizyah, ada bayar pajak kepada kita, maka kita tetap ada hak bertetangga. Selama mereka tidak mengganggu kita, bukan diri kita ya, agama kita. Karena Rasul itu ketika diganggu dirinya, beliau tidak merespon. Ya, berapa kali ke Rasulullah ke tempat masjid, musola, dilempari kotoran, diludahin, gitu kan ya, dicaci maki, apakah Rasulullah membalasnya? Tidak. Ada orang Yahudi yang rajin meludahi Rasulullah setiap mau ke masjid. Ada seperti itu, rajin. Tapi pas di hari itu enggak diludahi. Mana Yahudi ini ya? Dicari Rasulullah. Ternyata sakit. Dan Rasulullah yang pertama kali yang menjenguk Yahudi yang sakit ini, yang selama ini meludahinya. Rasulullah luar biasa, membalasnya dengan apa? Mengunjunginya, dan beliau orang pertama kali. Tetangganya belum ada sebelum Rasulullah yang mengunjungi Yahudi yang sering meludahi ini. Kenapa? Karena yang dihina itu dirinya, fisiknya. Rasul biasa saja, tidak boleh dengan kejahatan. Tapi ketika agamanya diinjak-injak, agamanya dihinakan, apakah diam? Tidak. Ini sekali asyidda 'alal kuffar. Jangan diam, gerak, tegas ketika ada orang-orang kafir yang menghinakan kita, yang mengganggu kita, ajaran kita, bukan fisik kita. Ini sifat yang pertama yang kita miliki. Ya. Yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang dengan sesama mereka. Jangan tertukar. Di lapangan sering kita temukan dengan orang-orang kafir baik banget, bisnisnya lancar, dengan tetangga sendiri yang muslim saling sikut, pagernya tinggi-tinggian, gitu kan ya, bahkan nggak kenal satu sama lainnya. Jangan dibalik. Sikap atau karakter umat Rasulullah enggak seperti itu. Keras sama musuh-musuh Allah, tapi berkasih sayang sesama mereka. Dua sikap ini satukan menjadi satu. Inilah akhlak sosial kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salamnya kita dalam sholat praktekkan. Assalamualaikum ke arah kanan, assalamualaikum ke arah kiri. Maksudnya apa? Jadikan diri kita ini selamat bagi saudara kita di kanan dan di kiri. Bahkan Rasulullah katakan hadisnya, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah di mana muslim yang lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jaga lisannya, jaga tangannya. Jangan sampai ada perkataan perbuatan yang menyakiti saudara kita sama muslim ini. Dan praktekkan itu semuanya. Siap Bapak Ibu? Harus siap kalau mengaku umat Rasulullah. Ruhama'u bainahum. Jangan hanya baik ke tetangga, ternyata dengan pasangannya gak baik, dengan anaknya gak baik. Jangan salah paham juga. Ruhama'u bainahum ada skala prioritas. Sebelum keluar, internal dulu. Suami lembut ke istri, istri lembut ke suami. Selama ini gimana Bapak Ibu?
Apakah sudah lembut ke suaminya, Bu? Halo? Ayo, Ibu, kalau mengaku umat Rasulullah, lembutlah kepada pasangan masing-masing. Begitupun para ayah di sini, para suami di sini, lembutlah kepada anak-anak kita, lembutlah kepada istri-istri kita, karena itu cerminan akhlaknya Rasulullah SAW. Di surah Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Ila akhir ayat. Ya, ayat ini menunjukkan apa? Untuk berbuat lemah lembut kepada sesama kita, pasangan kita, anak-anak kita. Rasul aja diajari seperti itu. Kalau engkau wahai Rasulullah berlaku keras gitu kan ya, walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, keras hatinya, kasar ucapannya, lang faddu min hawlik, maka orang sekitarmu akan bubar meninggalkan. Begitupun para ayah di sini, lemah lembutlah kepada anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita berbuat salah, catatnya, ketika anak kita berbuat salah, bisa jadi, mohon maaf, kesalahan kita ini bisa jadi ada dosa kita yang belum kita taubati. Terjadi kesalahan pada anak-anak kita. Begitupun dengan pasangan. Ketika pasangan kita berbuat yang tidak kita harapkan, bisa jadi ada kesalahan kita yang belum segera kita taubati. Itu teorinya Nabi Adam alaihissalam. Ketika digelincirkan oleh iblis laknatullah itu, tapi di lapangan Adam nggak pernah menyalahkan iblis. Betul nggak, Bu? Pak? Ada nggak ayat Adam ngambek-ngambek marah-marah ke iblis gara-gara lu gue turunin dari surga? Ada nggak seperti itu ayatnya? Nggak ada. Yang ada apa? Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa jadi kesalahan yang dilakukan istri-istri kita, kesalahan yang dilakukan anak-anak kita, itu imbas dari ada dosa ayah, ada dosa suami yang belum segera kita taubati. Itu proyeksinya. Jadi gak jadi marah itu. Kasih tahu anak kita. Mungkin anak kita belum tahu, atau dia lupa, ingatkan lagi, atau belum biasa, ia biasakan, atau bisa jadi belum ada teladan dari ayahnya, dari suaminya. Kalau untuk istri, nah disinilah kata kuncinya, teladan Rasulullah SAW. Karena anak-anak itu di pengajiannya diajarkan, kata Rasulullah, ayah bunda, apa kata Rasulullah? La taghdab falakal jannah, jangan marah, surga untukmu. Ini senjata buat anak-anak ini. Jadi ketika ada ayahnya marah, anak bilang apa? Ayah, la taghdab falakal jannah. Ibu juga sama, Bu. Itu obatnya. Ketika suamimu marah, bilang saja, kata Rasul, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, surga untukmu. Enggak jadi marahnya itu. Allahu Akbar. Baik. Ini sikap yang pertama. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kita di rumah. Bapak sebagai presidennya, bapak sebagai panglimanya, ibu sebagai ibu presiden, ibu panglima mendampingi bapak dalam apa? Mendidik anak-anak kita dalam hal keteladanan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang kedua adalah akhlak vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak individual kita. Kalau tadi sosial, yang kedua ini individual kita. Bagaimana? Tarahum ruk'an sujadan. Ini pun tidak menggunakan waw sebagaimana tadi, enggak dipisah, gitu kan ya. Asyidda'u 'alal kufari ruhama, enggak ada wawnya. Kalau kan bisa dan, gitu kan ya. Di alam kedua pun sama. Tarahum ruk'an sujadan, ruku sujud enggak dipisah. Ya.
ruk'an sujadan. Itu pun menggunakan fu'lan. Fu'lan ini standar kaidah bahasa Arabnya adalah sesuatu pekerjaan yang sering dilakukan, yang sering diamalkan. Ruk'an. Berarti apa artinya? Sering ruku, sering sujud. Dan tidak hanya sering, lama rukunya, lama sujudnya. Itu akhlak individu umat Rasulullah SAW. Rukunya banyak, sujudnya banyak, tidak hanya banyak, lama pula. Ini simbol ibadah sholatnya umat Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah sudah selevel ini kita ini? Ruk'an yang banyak ruku. Tidak hanya ruku, sujadan yang banyak sujudnya. Allahu Akbar. Baik, jangan mencukupkan dengan ibadah yang hanya difardukan saja, tapi tambahkan dengan apa yang disunnahkan. Walaupun tidak sampai wajib, tetapi sayang kita tidak mendapatkan amalan sunnah tersebut yang pahalanya luar biasa. Contoh saja gambarannya, qobliyah subuh aja. Apa pahalanya Bu? Pak? Khairun minad dunya wa ma fiha. Yang paling kaya di masjid ini adalah orang-orang yang dawam dengan qobliyah subuhnya. Karena pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru pahala sholat sunat, apalagi sholat subuhnya Bu. Betul nggak? Apalagi sholat subuhnya, yang sunnahnya itu sudah begitu besar pahalanya. Maka sayang kalau kita ketinggalan subuhnya. Baik, ini vertikalnya. Ruk'an sujadan, banyak ruku, banyak sujud. Inilah yang Allah suka, amalan yang didawamkan. Tidak hanya sekali dua kali selesai enggak, tapi dawam. Sujadan atau ruk'an itu dawam. Innallaha yuhibbul a'mal adwamahu wa inqala. Allah sangat suka terhadap amalan yang sedikit sederhana tapi dawamkan. Luar biasa. Baik, di sini adalah media komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia tumpahkan segala curhatannya, segala keluhannya dalam ruku dan sujudnya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan posisi ruku, posisi sujud itu untuk media curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah apa? Sampaikan kepada Allah. Sampaikan dan mohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ada pikirannya apa? Punya masalah, nomor ustaz cari gitu kan ya. Salah. Jangan dulu nyari nomor ustaz, tapi apa? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan solusinya. Ketika Ya'qub kehilangan dua anaknya, Yusuf dan Benyamin, apa yang beliau katakan? Inni ashku basi wa huzni ila Allah. Ya, Yusuf dikerjain sama saudara-saudaranya. Begitupun Bunyamin dan sebagainya. Udah dua anak katakan ya. Sampai Yusuf itu buta karena sering menangis kehilangan anak yang kesayangannya itu. Tapi apa yang Ya'qub lakukan? Ya, inni ashku basi wa huzni ila Allah. Sungguh aku curhatkan, aku laporkan, aku keluhkan semua kesedihanku, semua permasalahanku kepada siapa? Kepada Allah. Sudahkah kita ke arah sana? Umat Rasulullah seperti itu akhlaknya. Ia tumpahkan semua dalam ruku dan sujudnya. Terlebih lagi ketika sujud, ini posisi terbaik. Rasul mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Posisi terbaik, ya, dekatnya hamba dengan Allah ketika sujud. Aqrabu, yang paling dekat kata Rasulullah. Maka manfaatkan aksiru fihi du'a, perbanyak doa. Silakan, ya. Nah, tapi sujud lamanya jangan ketika berjamaah, ya. Jangan sampai salah tadabbur juga, salah mengamalkan. Kata Ustaz yang tadi, sujudnya lama-lama. Imam sudah salam, dia masih sujud.
ternyata mimpi sujudnya ya sambil mimpi ngiler gitu kan ya. Tidak, karena dari berjamaah adalah ju'ilal imam liyutamma bihi. Ya imam itu diikuti. Imam sujud ya sujud, imam ruku ya ruku, yang berdiri ya berdiri. Ya jangan bikin kegiatan yang lain, ikuti imam. Yang kunut ya kunut, ruk'an sujadan. Tapi ia bertabuna fadlan minallahi wa ridwana. Salatnya, rukuknya, sujudnya ia tujukan untuk apa? Hanya mendapat karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekahnya. Bahkan umrohnya tiap tahun, bahkan tiap bulan. Tapi niat salah, niatnya rusak, maka amalan besar tadi menjadi pudar. Tapi sebaliknya, amalan yang sederhana tapi dia dawamkan, dia kuatkan dengan niat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Murnikan ibadah kita siapa? Untuk Allah semata. Rame sepi nggak jadi pengaruh. Ya, biasanya kalau rame semangat, kalau sepi ya udahlah pendek-pendek aja ya. Nggak boleh seperti itu. Niatkan karena apa? Ya badahuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Baik. Ini mohon jangan dipahami tentang warna hitam di jidat. Ya, bukan dalilnya ya. Simahum fi wujuhihim. Jadi tanda-tanda mereka ada pada bekas sujudnya. Bukan berarti harus pakai jidat yang hitam. Ya kan gampang ya, digosok-gosokin aja. Baik, bukan itu maksudnya. Tapi nanti di hari kiamat itu akan terlihat, ya bekas sujud kita itu akan terlihat. Walaupun dia tidak hitam jidatnya, Allah Maha tahu. Karena bukan jidat yang hitam itu yang dipermasalahkan, tapi apa? Rukuk sujudnya, ia rukukkan, ia sujudkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pengalaman yang pertama. Kembali ke Al-Ahzab tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik secara global, akhlak sosial, itu ayatnya asyidda walal kufari ruhamau bainahum. Akhlak individual apa? Ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat berikutnya itu sebagai permisalan saja, nah kita bahas. Kembali kepada ayat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Pengalaman yang kedua. Setelah kita tahu secara global bagaimana teladan yang baik itu yang harus kita adopsi ini, yang kita contoh ya, bulat-bulat kita contoh itu, kita terima semuanya, enggak dikurangi, enggak ditambah-tambahin ya. Bagaimana langkahnya? Caranya adalah bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Bagaimana cara meneladani Rasulullah SAW, baik dalam akhlak sosialnya maupun dalam akhlak individualnya? Ada yang bisa bantu? Silakan Bapak Ibu. Bagaimana langkah kita agar kita dimampukan Allah dalam meneladani Rasulullah SAW? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Ini tawarnya semuanya. Baik. Jawabannya ada di ayat tadi. Ya. Surah apa tadi? Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka lanjutkan ayatnya. Jangan berhenti pada kata uswatun hasanah. Kebanyakan maaf saya lihat di lapangan para mubalik, para dai sampai di sana bacanya itu. Sampai di sana menjelaskannya itu. Akhirnya pengambang. Bangga aja. Nih gue ini umat Islam ini punya Rasul teladan yang baik. Nih gue dan sebagainya. Hanya bangga saja. Enggak seperti itu. Bagaimana caranya? Allah tidak membiarkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bimbing kita. Allah bimbing kita. Bagaimana caranya? Allah kasih tahu caranya. Cara bagaimana? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Ya, ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk Allah mampukan menjadi umat yang mengikuti
uswah hasanahnya Rasulullah sebagai teladan pimpinan umat ini. Yang pertama, prinsipnya adalah liman kana yarjullah. Uswah hasanah ini akan mudah didapat kalau punya prinsip yang pertama, itu apa? Yarjullah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia tunjukkan semuanya, apa yang ia amalkan, apa yang ia dawamkan, yarjullah, hanya mengharap Allah, hanya mengharap dari rahmat Allah. Walaupun dari kalangan manusia atau pasangannya atau sahabat tidak apresiasi sedikit pun gak masalah, tetap amalannya istiqomah walaupun tidak ada apresiasi. Siap seperti itu? Gak ada pujian, gak ada penghargaan, gak ada apresiasi. Siap Bapak Ibu? Insyaallah. Hati kecil kita kan gak seperti itu. Kok nama saya gak disebut? Nah, acara kurban misalkan ya, kok nama saya nggak disebut, padahal saya kan kurban 10 sapi. Nah, udah mulai itu berarti belum yarjullah. Maka serapat-rapatnya tutup amalan kita, ya, terutama yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib-wajib silakan transparan, ya kan. Makanya ada salat berjamaah itu di masjid, itu yang wajib. Yang sunnah-sunnahnya kalau bisa di mana? Di rumah. Kecuali satu, tahiyatul masjid di rumah, di masjid ya, nggak bisa di rumah. Namanya tahiyatul masjid kan, bukan tahiyatul bait gitu kan ya. Itu di masjid. Nah, kayak qobliyah dan ba'diyah itu yang saya lihat hadis-hadisnya, ya di rumah, rumahnya jangan kayak kuburan, pakai ibadah. Ya tahajudnya, ya duhanya, ya qobliyah ba'diyahnya silakan manfaatkan. Tapi kalau nggak bisa di rumah, di masjid, nah, kadang kita suka malas ya. Kalau udah nyampe rumah itu udah, ketika dia imannya rontok lagi itu, ketemu pasangannya, ya, ketemu anak-anaknya, pertahankan iman jangan rontok gitu kan ya. Maka jadilah rumah tadi rumah ibadah gitu kan ya. Tapi jangan dibalik, rumahnya untuk yang wajib gitu kan ya, sholat subuhnya di rumah dan sebagainya. Ya pakai kena aja ya. Berarti ini bapak solehah. Baik, di sini. Jadi jangan salah pengertian. Niatkan yarjullah, mengharap hanya pahala, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, tidak ada pujian dari makhluk, ucapkan alhamdulillah. Innallaha yarakum. Allah melihat kita. Melihat kita. Maka dari sekarang ada level-levelnya. Ada level muslim, level mukmin, ada level muhsin. Ini di mana kita ini? Level muslim itu yang sempurna rukun Islamnya. Level mukmin ditambahkan dia beriman kepada rukun yang 6 itu. Tapi ada yang ketiga. Jangan mencukupkan sebagai muslim atau mukmin, tapi naikkan level ketiga adalah muhsin, ihsan. Apa itu ihsan? Jibril mengajarkan kepada kita lewat Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Silakan, dengan imajinasikan. Dan gak boleh mengimajinasikan Allah itu dengan makhluk. Kalau punya tangan, kebayang tangan kita, nggak seperti itu. Coba iman saja imajinasinya, bukan dengan khayalan akal kita, tapi dengan iman kita, mengimani adanya Allah SWT. Ya, ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tara, dan mustahil kepada Allah. Fa innahu yara, sungguh Allah melihat ruku sujud kita, melihat kurban kita, melihat sedekah kita, melihat apalagi baca Quran kita, melihat semuanya. Harap pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsipnya adalah wal yaumal akhir. Mulai hari ini prinsip hidupnya kalau mau dimudahkan untuk meneladani Rasulullah, yang kedua prinsipnya adalah wal yaumal akhir. Akhirat oriented. Jangan numpuk dunia saja. Mana yang kita akan nikmati nanti? Yang Bapak Ibu miliki hari ini, rumahnya, kendaraannya, harta-harta, pertanyaannya adalah mana yang akan kita nikmati nanti di sana. Sudahkah kita booking kapling di surga? Sudah ada di sini yang punya kapling di surga?
Kepikiran nggak mau di mana surga nanti? Kan luas taman itu, masa nggak punya rumah? Dari sekarang bookingnya itu, bukan nanti. Nanti tuh nggak bisa lagi. Sekarang bookingnya. DP rumah. Kalau untuk dunia kan kita pengennya promo gitu kan ya, yang dekat tol, dekat akses ke rumah sakit, ke sekolah, itu kita cari kan. Teorinya dalam Islam nggak seperti itu. Kalau nyari rumah bagaimana Bu? Pak, ada yang tahu? Ya, al-jar qabla dar, kata Rasulullah. Ya, kalau nyari rumah itu apa? Lihat calon tetanggamu. Ya, lihat calon tetanggamu. Itu kata Rasulullah. Bukan tol, bukan pasar, rumah sakit, bukan itu. Al-jar qabla dar. Karena jar inilah tetangga yang akan mewarnai kita, atau kita diwarnai atau mewarnai tetangga tersebut. Baik. Wal yaumal akhir, akhirat yang menjadi orientasi kita. Maka dari sekarang bangun rumah di surga. Banyak amalannya. Contoh apa? Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Yakin gak? Barang siapa yang membangun sebuah masjid, membangun ini bukan sebatas fisik. Sudah banyak masjid itu, gitu kan ya, kecuali yang belum ada masjidnya. Yang sudah ada masjidnya bukan dibangun lagi, renovasi oke, perluasan oke, tapi apa? Memakmurkan SDM-nya yang paling penting. Fisiknya bagus, SDM-nya bagus enggak? Nah, ini para pengurus DKM, maaf. Jangan hanya ke fisik terus fokusnya, tapi ke SDM jamaahnya. Sudah sehebat apa imannya, sudah sehebat apa amalannya, sudah sehebat apa syariahnya. Ini yang harus kita pikirkan sebagai pengurus masjid. Ini PR besar, ya. Karena ada yayasan yang mikirnya fisik terus, dia tidak menghiraukan tentang SDM masyarakatnya. Di sana ada fakir, ada miskin, ada janda-janda, ada yatim, diabaikan semuanya, didahulukan fisiknya. Hati-hati, semuanya akan ditanya. Fisik ini akan hancur, ya, kalau tidak dibangun dari SDM yang kuat tadi. Wal yaumal akhir, membangun masjid, ya, baik itu fisik atau SDM-nya, insya Allah ini adalah amalan yang pahalanya dibuatkan rumah di surga. Allahu Akbar. Ada lagi yang sederhana, membaca apa? Surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Pernah nggak kita baca 10 kali? Bu, Pak, pahalanya pun sama. Banallahu baitan fil jannah. Kalau bangun rumah di surga nanti. Allahu Akbar. Mau nanam kurma nggak? Mau nanam kurma nggak di surga nanti? Gimana caranya? Bacakan la haula wala quwata illa billah. Satu kalimat tadi kalau tanam, ya, tanaman di surga satu pohon. Kalau kita baca sekian kali, maka sebanyak itulah tanaman dari surga itu. Harta-harta kita, yang mana yang kita dapat, yang kita nikmati itu, yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Jangan pernah merasa berat untuk belanja di jalan Allah setelah yang pokok itu dipenuhi. Jangan sampai bersikapnya turut bencana sedekah ke masjid, tapi ke istrinya pelit, ke anaknya pelit. Jangan salah prioritas. Nafkah bapak kepada anak-anak, nafkah seorang suami kepada istri itu jauh lebih hebat dibanding infak ke masjid. Jangan salah urut. Ketika hanya ada satu-satunya, mana yang kita dahulukan, untuk masjid atau untuk nafkah keluarga? Keluarga dulu, ya. Karena itu kewajiban kita. Dinar anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu ala miskin aw yatim, wa dinar anfaqtahu ala ahli khairun, kata Rasulullah. Satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, atau ke miskin atau ke yatim, dan satu dinar yang kau belanjakan untuk keluarga itu lebih baik daripada yang semuanya itu. Artinya apa? Ada prioritas. Setelah yang wajib kita tunaikan, masih ada kelebihan, insya Allah Allah mudahkan untuk yang keduanya, sunnah-sunnah tadi. Wal yaumal akhir, punya orientasi untuk kampung akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya di sana, rumah yang sebenarnya di sana.
Ya, harta sebenarnya di sana. Maka dari sekarang harus cinta harta, tapi nggak boleh berlebihan. Cinta harta bawa saya mati dengan cara apa? Titipkan, ya, titipkan di panti asuhan, yatim, titipkan untuk fakir miskin, titipkan. Insya Allah kita jemput lagi. Dan langkah yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran. Setelah kuat pondasi mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan lagi dengan akhirat sebagai orientasinya. Yang ketiga adalah memperbanyak. Ini patokannya apa? Bukan bagus tapi banyak. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dengan berbagai macam zikir yang telah Bapak Ibu hafalkan. Terserah, mau tasbihnya, mau tahmidnya, mau tahlilnya, mau takbirnya, silahkan sebanyak itu. Karena kalau kita tidak berzikir kepada Allah, maka bisa ini akan ditempati oleh yang lain. Maka basahi terus dengan zikir kita, insya Allah semuanya akan berdampak kepada keberkahan dalam hidup kita ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan, satu ayat saja dengan dua penggalan tadi, penggalan uswatun hasanah dengan penggalan bagaimana caranya atau prinsip apa yang harus dimiliki agar kita dimampukan Allah menjadi teladan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua dan Allah berikan keistiqomahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa bi ni'amah wa iqamah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqih auladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma tahwil qulubana wa qulub auladina wa hassin furujana wa hassin furuj auladina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.